Hai rekan-rekan, pernah nggak mendengar, walaupun mendengar saja, orang keracunan jengkol? Ada yang sampai menjalani hemodialisa atau cuci darah. Nah, bagi rekan-rekan yang penggemar jengkol, mungkin wajib mendengar video ini. Pertama adalah, kenapa seseorang makan jengkol bisa mengalami keracunan? Pertama, jengkol itu di dalamnya mengandung asam amino yang disebut dengan asam jengkolat, yang dimana dia berikatan dengan sulfat. Nah, sulfat itulah yang kadang-kadang kalau kita melihat jengkol atau mencium jengkol itu, aromanya itu sebenarnya berasal dari sulfat yang terkandung pada asam jengkolat. Nah, karena mungkin suatu sebab ya, misalnya makan jengkolnya terlalu banyak. Kedua, karena jengkolnya masaknya tidak terlalu bagus, sehingga mengakibatkan asam jengkolat itu tertumpuk di dalam air kencing yang ada di dalam ginjal. Lalu asam jengkolat ini membentuk kristal-kristal yang seperti gambaran tajam-tajam ya, jadi kristalnya tajam seperti jarum, kemudian bisa menimbulkan rasa nyeri jika tertumpuk terlalu banyak pada ginjal, yang bisa menimbulkan komplikasi berupa buang air kecil kita nampak merah berdarah. Yang kedua, bisa menimbulkan infeksi, bahkan bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal yang sifatnya permanen. Sehingga rekan-rekan yang mungkin juga penggemar jengkol, agar bisa terhindar dari keracunan makanan ini, walaupun makanan ini sebenarnya sehat ya, karena kandungan vitamin, proteinnya cukup banyak berguna buat tubuh kita, tapi karena kandungan asam jengkolatnya bisa membentuk kristal. Agar bisa terhindar dari hal ini, maka kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi kalau kita makan jengkol, usahakan dibuat semasak mungkin ya. Karena kandungan asam jengkol itu lebih banyak terkandung pada jengkol yang dimasak setengah masak atau dimakan dalam keadaan mentah. Yang kedua, kalaupun dalam keadaan masak tapi porsinya terlalu besar untuk perorangan ya, artinya jengkol mania lah ya, penggemar jengkol, itu juga bisa terbentuk endapan daripada kristal yang dibentuk dari asam jengkolat, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal kita. Kemudian selama kita minum jengkolat itu, makan jengkol, kita harus mengkonsumsi air yang cukup banyak. Jangan menahan buang air kecil, agar kristal-kristal yang terbentuk dari asam jengkol ini cepat terbuang dari tubuh kita. Demikian rekan-rekan, bye.